Progress. Ya, welcome back guys, welcome back to my channel. Video konten kali ini agak beda ya, agak beda karena singkat aja saya kemarin ada ini ya, kita memperingati mengenang jasa dari Halvini ya, karena pas tanggal 28 Agustus itu hari dia ini ya, meninggal dunia ya kemarin ya. Dan itu sudah sejak dari tahun 2014 ya. Halvini ini siapa kalau kalian nggak tahu, dia salah satu Bitcoin OG ya, Bitcoin yang pertama kali yang bekerja sama dengan Satoshi Nakamoto yang membuat Bitcoin seperti sekarang ini guys. Mungkin tanpa Halvini industri kripto sekarang nggak ada guys. Jadi untuk itu kita konten kali ini lebih kepada appreciation tweet aja, appreciation video aja, karena Halvini ini sendiri sudah bersumbangsi banyak, walaupun secara financially dia nggak mendapatkan apa-apa ya dari Bitcoin community ini. Dan inilah adalah pure the real hero guys, the real hero that we need from long time guys. Ya udah, sebelum masuk ke konten, leave a like and subscribe ke my channel ya. Jadi rest in peace dulu ya, Halvini ya. Mungkin terserah kalian mau nganggap aku drama atau apa, terserah. Yang jelas aku di sini coba untuk tidak se-emosional mungkin ya, karena Halvini ini udah menjadi bagian dari Bitcoin community ya, di dalam hati Bitcoin community ya. Pertama, legendary Halvini. Dia pertama kali nge-tweet di 2009 ini running Bitcoin guys. Dan dia adalah OG, the real OG ya guys. Orang pertama the old gang. Cryptographer Cyberpunk. Cyberpunk itu cryptographer itu yang menyusun algoritma dari tweet crypto gitu ya. Sedangkan Cyberpunk ini sendiri intinya dia menggagas crypto itu sebagai gerakan aktivis ya, untuk mengubah sosial, cara pandangan kita secara sosial dan politikal guys. Yang mana kita kan lebih independen dan liberal guys, sebagai manusia utuh, sebagai manusia. Karena kita sejatinya sampai saat ini masih bergantung pada antara itu central bank, antara itu pemerintah, dan sejak invention dari Bitcoin ini kita bisa terlepas dari semua itu guys. Yang mana itu kita membuat independen dan sejatinya sebagai sebuah manusia guys, seorang manusia guys. Terus dia juga membentuk company juga, earliest console game di late 70. Terus masuk ke privacy, PGP encryption, dia juga menggagas ini untuk the computer can be used to liberate the protect people rather than control them. Jadi intinya dia sejak awal memang peduli sama ini kita, privacy kita yang selama ini dikontrol sama the Googles, the Facebooks, and something like that. And ini Bitcoin invention ini asal muasalnya ya itu dia sudah pernah bikin PGP encryption ini, walaupun nggak berbanding nggak langsung berkaitan sama Bitcoin gitu ya. Dia sendiri lahir di 1996 guys, sebuah desa kecil gitu ya di Coalinga, Reno Country, California. Dan ini juga dia sama seperti kita guys, dia nggak ada ini ya, privilege sama sekali untuk bikin Bitcoin ini ya. Karena ini pure dari pengetahuan dia dan keinginan dia untuk masyarakat di dunia itu benar-benar bebas dari pihak ketiga gitu ya, karena kita harus utuh sebagai seorang manusia gitu ya. Terus di sini kita bisa lihat Halvini join Caltech University dan dia memulai programming dan land first job at IPH sistem sebagai developer. Lalu dia bikin game, terus hal developing operating system. Baru masuk around this time, I heard become quiet dari Cyberpunk community dan strongly increasing online privacy, website included. Jadi dia udah mulai terlibat semenjak tahun ini ya, malah lebih cepat dari sebelumnya.
dan ini sudah ada dia progresnya ini from Halvini, tanggalnya terlihat di sini tahun 92 ya. Dan ini saya jujur belum lahir saya ini tahun 92, dan pseudonym is public key. Jadi public key dan private key itu sudah ada sebenarnya. Dan Bitcoin protokol itu hanya yang ditemukan Satoshi Nakamoto itu hanya merangkum semua teknologi yang sudah ada sebenarnya, guys. Seperti teknologi yang enkripsi yang dimiliki Adam Back, terus Wei Dai, sama Halvini. Walaupun Halvini agak telat mungkin masih ya, tapi telatnya ini in time untuk Bitcoin adoption seperti sekarang ya. Terus masuk World Publication and the Electronic Cryptography based on anonymous malware. Nah, jadi dia ini ngirim proposal lagi ke ini Cyberpunk Community, Nori Mailer, yang membuat Bitcoin ini ya walaupun dia tanpa bisa menjadi privacy itu sangat penting, bukan berarti kita nggak bisa semena-mena ya dari privacy itu ya. Jadi tetap ada pseudonymous ya. Ya dia bisa nge-track kita tapi dia nggak tahu identitas kita. Jadi there is slight difference between them ya. Dan terus Halvini makin name himself with cryptography circle, langsung masuk ke Go privacy tadi, dia bikin company tadi. In the meantime, habis itu dia Zemaner stayed in the company, masuk lagi di company tadi itu. Karena curiosity-nya, rasa penasarannya terhadap kriptografi gitu ya. Dia jadi membuat privacy enhancing project, guys. Terus Halvini in Crypto 98. Kita bisa lihat YouTube-nya di sini ya. Mungkin akan saya buka di YouTube aja daripada di sini nggak jelas. We will next hear from Halvini. We will next hear from Halvini. I want to prove to you that I know a message that hashes to a given hash value using the SHA-1 hash. I don't want to reveal anything about the message to you. Calculate the SHA-1 hash on this message. And Victor is going to start with the message commitment. He's going to calculate, find that it matches what he calculated. Walaupun algoritmnya disempurnakan, saya bekerja sama juga ya. Padahal mereka itu nggak saling kenal ya guys, benar-benar Cyberpunk Community tadi ya. Tapi ada yang beranggapan bahwa Halvini itu sendiri Satoshi Nakamoto karena sebelumnya dia presentasi tentang SHA-1 gitu kan. Sedangkan kalau public key dan private key yang kuat itu butuh seperti yang kita pakai sekarang, Bitcoin SHA-256, jadi 2.256 gitu ya, untuk bisa memecahkan public key ke private key gitu ya. Dan jadi ini salah satu presentasi yang dia ini jalankan sebelum dia masuk ke Bitcoin Community. Baru di tahun 2009 akhirnya dia ini tweet legend ya. Kalian bisa lihat nih retweetnya berapa dan love tweetnya berapa, running Bitcoin. Jadi sesimpel ini dia pengen ini kind of online cash. Jadi dia pengen dalam dirinya batinnya untuk membuat Bitcoin ini menjadi mass adoption gitu ya. Dan sempat di Reddit post juga dia bilang, bukan di Reddit post, di Bitcoin Talk gitu ya, di forum dia bilang Bitcoin selama nggak ada inflation bug di awal, Bitcoin bakal naik terus harganya dan nyampe 10 juta dolar ya. Dan itu bukan nggak mungkin sampai sekarang. Dan ini first ever transaction yang dilakukan Halvini dan Satoshi Nakamoto ya, dia dapat 50 Bitcoin waktu itu. Karena waktu pertama kali kan 50 Bitcoin ya, walaupun Satoshi Nakamoto punya 1 juta Bitcoin gitu ya, tetapi dia di sini punya waktu itu desain 50 karena waktu itu block time-nya masih produce every 10 minutes tuh 50 Bitcoin, 50 Bitcoin, 50 Bitcoin. Jadi sehari bisa berapa Bitcoin gitu ya. Dan juga Halvini menjadi salah satu ini his role was secure hip best to know. Jadi ya itu intinya, dia mendapatkan kriptografi ya, walaupun dia setelahnya perspektif those few days on humbling attention detail Bitcoin Forum Post 2013 lalu menyebutkan bahwa Satoshi first release software I grabbed it right away. I think I was the first person behind run Bitcoin. Nah jadi dia
menambang Bitcoin dari Satoshi yang gagas idenya. Mereka ini saling menyempurnakan ya guys. Terdapat bug juga di sini, inflation bug di early days kayak gitu ya. Nah, tanpa mereka bekerja sama, Bitcoin dan Halvini ini, Bitcoin nggak akan ada sampai sekarang guys. Jadi ya saya masih ini sama Halvini sebelum dia akhirnya meninggal gara-gara ALS ini ya, merenggut nyawanya ya. ALS ini apa kayak seperti stroke ya. Jadi ada bagian neuronnya yang hilang sama seperti Hawkins gitu ya, Stephen Hawking. Jadi nggak bisa bekerja lagi untuk seperti biasa ya. Dan dia juga hanya melek community yang develop lagi ya, nggak ada lagi urusan dia sama ini. Dan terakhir kali dia ini apa slower pace and still of programming gives me goals. Jadi ya impian dia yang tinggi tadi membuat dia walaupun menderita penyakit itu, tapi dia tetap bersemangat untuk believe in Bitcoin community seperti itu ya. Terus unfortunately almost a year later of this post is passed away. Jadi ALS-nya nggak bisa disembuhkan ya. Jadi ya sebenarnya banyak yang saya pengen ini Alvin ini, cuman sebagai Bitcoin community kalian harus bersyukur ya punya dia ini. Karena sorry to emosional mungkin kalian bisa judge saya apa atau gimana, saya nggak bodoh amat ya tentang itu semua. Yang jelas ini ya apa Alvin ini sebenarnya juga hobi jogging tapi nggak pengaruh juga ya karena memang penyakitnya itu penyakit dalam gitu bukan penyakit luar. Terus juga ini ada email dari Halvini dan Satoshi ini lengkap, bisa kalian cari aja di Google mengenai inflation bug yang terjadi dan mereka saling menutupi satu sama lain, maksudnya saling memperbaiki gitu ya, ada yang salah ada yang kurang dan mereka saling pertama kali yang running Bitcoin node dan juga menambang Bitcoin untuk pertama kali ya dan katanya bisa sampai sekarang ya. Untuk kalau nggak ada Alvini mungkin saya nggak bisa jadi miliuner sekarang guys. Jadi I don't know guys. Rest in peace Alvini. I just wanna say thank you for your dedication and time. Semoga ya walaupun saya nggak ini ya apa nggak bisa ngasih apa-apa itu mungkin Pak Alvini ya. Tapi dia salah satu orang yang mengubah hidup saya ya. Tanpa Alvini ya itu tadi saya bilang saya nggak mungkin jadi miliarder sekarang mungkin semuanya nggak akan seperti ini guys dan sejak itu saya berpikir karena Bitcoin itu membuat kalian makin merunduk guys. Coba kalian pikir orang sejenius ini dan inventionnya merubah halayak hidup orang halayak ramai tapi tetap aja secara financially dia nggak ini ya nggak bergantung sama Bitcoin ya. Maksudnya dia tetap hidupnya sederhana sampai akhir juga ALS juga nggak membantu ini dia apa nggak menghilangkan etikat dia untuk berbuat di Bitcoin community gitu ya. Walaupun terakhir dia memang penyakitnya sudah parah jadi dia harus step back gitu ya. Tapi intinya saya belajar banyak hal dari Alvini ya. Ya kalau berbuat sesuatu ya lakukan tanpa ada insentif ya guys. Makanya saya selalu share konten, share ideas terhadap audiens saya. Walaupun saya tetap aja hujatan seperti itu ya. Tapi yang orang-orang seperti Alvini ini benar-benar the real hero guys. Karena nggak ada financial incentive dia guys. Kalau Elon Musk, Mark Zuckerberg, dia kan jadi orang terkaya di dunia karena ini dia invention dia. Nah kalau ini apa Alvin ini nggak sama sekali guys. Dia ini nggak ada dia sampai dia mati pun dia nggak pernah merasakan Bitcoin itu sampai detik ini kan. Ya walaupun kita masih ada perdebatan lah orang yang 50 Bitcoin tadi masih bisa diuangkan atau seperti itu kan. Dan itu kita nggak tahu itu private key-nya masih ada atau enggak. Jadi ya kalau misal waktu itu first transaction itu nggak ada, Bitcoin itu nggak ada sama sekali sampai sekarang guys, karena nggak pernah dites juga. Kalau nggak pernah dites kan nggak pernah tahu price discovery di market itu kan harga itu kan berdasarkan market. Sedangkan kalau nggak ada price discovery di market, ya Bitcoin ya worthless. Jadi ya I'm so thankful to Alvini ya.
ya, dan sejak itulah saya makin lama makin merunduk terhadap Bitcoin ini. Dengan hidupnya yang sederhana seperti itu dan keinginan untuk maju, dia tetap tampil seperti biasa, nggak ada berubah ya gaya hidupnya ya. Dan saya juga mengkultuskan diri untuk seperti itu. Ketika saya mungkin harga Bitcoin udah berapa gitu ya, saya nggak akan ngejual Bitcoin saya demi appreciate apa yang Halvini lakukan ya. Walaupun itu telah mengubah hidup saya nggak akan berjual sekali sedikit pun satu si yang saya punya ya, karena ini pure more from the bottom of my heart. And Halvini rest in peace ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada Halvini aku mungkin nggak jadi miliuner sekarang. Sorry guys, aku agak emosional. Mungkin itu aja guys. Ntar malam tetap ini ya, konten bareng ini Indo Cukong ya. Mungkin kalian bisa lihat aja ntar kontennya. Ya itu aja guys. Leave like and subscribe to my channel ya.